Baik, perkenalkan nama saya Fadlan Fadila dengan NIM 2507 1104 206. Di sini saya akan menambahkan satu contoh benda yang memanfaatkan perpindahan kalor. Nah, di sini saya mengambil contoh atau sampel itu ketika kita ingin memasak atau merebus air. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke gambarannya. Jadi ketika kita ingin memasak air, tentunya kita harus menyediakan media untuk memanaskan airnya dan juga media untuk menampung airnya, yaitu kompor dan panci yang sudah diisi air. Nah, langkah selanjutnya tentunya kita harus menyalakan tombol untuk menghidupkan api kompor sehingga api tersebut nyala. Ketika api sudah dinyalakan, maka disinilah proses pemindahan kalor akan terjadi. Jadi ketika api dinyalakan, kalor yang dihasilkan dari api tersebut akan berpindah ke luaran panci, bagian luaran panci, terutama pada panci bagian bawah karena terkena langsung oleh apinya. Karena panci tersebut diisi dengan air, maka kalor tersebut akan berpindah dan merambat ke seluruh bagian air, yang dimana air panas yang di bawah akan naik ke atas dan air dingin yang di atas akan turun ke bawah. Ini terjadi karena massa jenis air panas itu lebih rendah atau lebih ringan daripada massa jenis air yang dingin. Dan ketika air tersebut sudah mencapai titik didihnya, maka akan terjadi proses penguapan, yang dimana uap tersebut berbentuk seperti buih-buih atau bulatan kecil yang ada di pada panci paling bawah. Nah, jadi ketika uapan tersebut naik ke atas, dia itu pecah gitu, jadi seakan-akan air itu menggelagak gitu. Makanya kita sering melihat kondisi di mana air tersebut mendidih itu dalam keadaan menggelagak, kayak seakan-akan blub gitu. Dan di sini saya juga akan sedikit menjelaskan sifat perpindahan kalor, yang dimana sifat perpindahan kalor yang terjadi pada proses tadi itu adalah konveksi, yang dimana untuk memanaskan air dari api itu kita membutuhkan media perantara. Jadi air itu memanaskan medianya dan medianya itu menghantarkan panas ke barang yang ingin kita panaskan. Itu adalah konveksi karena kita memanaskan barang itu menggunakan perantara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semua, kenalin nama aku Jonathan Abdul dengan NIM 2507 1101 277. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin salah satu peristiwa ataupun kasus perpindahan kalor. Jadi yang aku bakal ngejelasin ini kasus perpindahan kalor yang kedua setelah Fadlan tadi. Oke, kita masuk ke videonya. Nah, proses perpindahan kalor di sini aku menggunakan salah satu contohnya itu ketika kita menggunakan setrika untuk menyetrika baju. Oke, jadi terjadi perpindahan kalor dari setrika ke kain, dimana setrika ini menghasilkan panas gitu. Kadang kita bingung panas dari mana? Panasnya itu dari elemen listrik di dalamnya. Jadi panas tersebut tuh berpindah dari listrik tadi itu ke permukaan logam yang ada di setrika, dimana selanjutnya mengalir gitu ke dalam kain yang disentuhnya melalui proses konduksi. Ini berbeda ya dengan proses yang ada dijelaskan oleh Fadlan tadi, karena di proses konduksi itu dimana terjadinya perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat, dimana akibatnya itu molekul-molekul pada kain yang bersentuhan langsung dengan permukaan logam yang ada di setrika akan ikut bergetar lebih cepat sehingga suhunya tuh naik gitu. Nah, peningkatan suhu ini membuat uap air yang ada pada kain jadi menguap, dan serat-serat kain yang ada yang menyentuh permukaan logam setrika ini bakal menjadi lebih lentur, sehingga kusut pada baju bisa hilang dan kain menjadi lebih rapi gitu. Oke, itu saja penjelasan tentang kasus perpindahan kalor yang dimana contohnya itu menggunakan setrika untuk menyetrika baju. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bersama Tahayan dengan NIM 2507 1102 291. Di sini saya akan menjelaskan proses perpindahan kalor, yang dimana salah satu contoh yang kami ambil adalah perpindahan kalor dari energi matahari menuju pakaian yang sedang dijemur. Nah, dalam video ini ditunjukkan bahwa energi matahari merupakan sumber kalor utama, yang dimana energi kalor dari sumber matahari ini diserap oleh pakaian yang basah. Sehingga
Analogi kalor yang diserap oleh pakaian basah tadi mengakibatkan kenaikan suhu pada molekul-molekul air yang tersimpan pada serat pakaian. Nah, ketika molekul-molekul air ini habis karena mengalami peningkatan suhu, maka hal itulah yang akan mengakibatkan baju yang kita jemur menjadi kering. Nah, selain dari kalor yang mengakibatkan baju menjadi kering, ada juga bantuan dari udara atau angin yang dimana ini mempercepat proses pengeringan yang ada pada pakaian yang sedang kita jemur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.